Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Jadi dalam video kali ini, gue bakal menjelaskan mengenai salah satu bidang garapan dalam manajemen pendidikan, yaitu manajemen peserta didik dengan salah satu permasalahan yang mungkin terjadi di dalamnya. Di antaranya, hasil belajar siswa yang menurun dikarenakan kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke deh, langsung saja. Bagi yang penasaran gimana cara mengatasinya, tonton video ini sampai selesai ya. Stay tune. Dalam dunia pendidikan, terdapat sebuah proses pengelolaan pendidikan yang disebut dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan agar dapat mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan memiliki 4 fungsi atau sering juga disebut sebagai strategi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang merupakan suatu proses menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang merupakan suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan maupun penerapan, yang merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan, sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan, yang merupakan suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat. Kemudian setelahnya terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Salah satu bidang garapan atau komponen dalam manajemen pendidikan adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik mulai dari peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus dari sekolah atau madrasah dengan memberikan layanan sebaik mungkin. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik dalam menunjang proses belajar sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat fungsi dari manajemen peserta didik, yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Dalam melakukan manajemen peserta didik, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manajemen peserta didik merupakan bagian dari keseluruhan manajemen di sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mengemban misi dan visi pendidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik harus diupayakan mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keempat, manajemen peserta didik berupaya sebagai pembimbingan peserta didik. Yang kelima, manajemen peserta didik bersifat fungsional. Manajemen peserta didik bukan hanya dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan juga meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Dalam hal ini mencakup beberapa ruang lingkup yang ada dalam manajemen peserta didik, yaitu meliputi
Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu merupakan suatu proses penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan daya tampung di kelas. Selain itu juga dengan menganalisis kebutuhan terkait dengan penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua adalah rekrutmen peserta didik. Setelah sekolah membuat ketentuan-ketentuan akan kebutuhan peserta didik, selanjutnya adalah melakukan proses pencarian peserta didik. Dalam hal ini sekaligus penentuan peserta yang dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik baru dan menampilkan pengumuman secara terbuka. Yang ketiga adalah seleksi peserta didik. Setelah proses rekrutmen, selanjutnya yang harus dilakukan lembaga pendidikan sekolah adalah menyeleksi dari sekian banyak calon peserta didik yang telah mendaftar. Dalam hal ini juga sekaligus proses kegiatan pemilihan calon peserta didik diterima atau ditolaknya calon peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Yang keempat adalah orientasi. Setelah didapatkan dan ditetapkannya calon peserta didik menjadi peserta didik, yang selanjutnya akan dilakukan lembaga pendidikan adalah mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan kepada peserta didik baru. Situasi dan kondisi ini mencakup lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kelima adalah penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran, tentunya terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajar dengan kata lain pembagian kelas. Pengelompokan peserta didik ini dapat dilakukan sesuai dengan bakat maupun minat peserta didik. Yang keenam sekaligus yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan memang sangatlah diperlukan, mulai dari peserta didik itu diterima sampai dengan peserta didik itu menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dilakukan agar lembaga pendidikan mampu melakukan bimbingan secara optimal. Di samping ruang lingkup, lembaga pendidikan juga menyediakan layanan khusus dalam rangka menunjang manajemen peserta didik. Layanan yang diberikan kepada peserta didik diantaranya yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling, yang kedua layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, serta layanan asrama. Dalam proses penerapan manajemen peserta didik di sekolah tidaklah selalu dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi seringkali terjadi permasalahan saat menerapkannya. Tidak terkecuali permasalahan pada saat proses pembinaan dan pengembangan peserta didik itu dilakukan. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah menurunnya hasil belajar siswa dikarenakan kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kurangnya perhatian siswa ini dapat disebabkan oleh adanya rasa jenuh dan bosan yang muncul pada diri siswa saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, sehingga hal itu membuatnya tidak lagi bersemangat untuk belajar dan mengikuti pembelajaran. Adapun yang menjadi pemicu siswa merasa tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran adalah suasana kegiatan pembelajaran yang kurang menarik lantaran guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton atau itu-itu saja. Penyebab seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton atau itu-itu saja dapat dikarenakan oleh seorang guru yang belum mengetahui metode apa yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan guna meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Sehingga berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat satu metode alternatif yang dapat dikembangkan oleh seorang guru untuk membantu permasalahan tersebut,
yaitu melalui penerapan ice breaking yang dapat disisipkan pada saat proses pembelajaran. Melalui penerapan ice breaking ini diharapkan suasana pada proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Siswa yang sebelumnya tidak memperhatikan guru saat pembelajaran dapat menjadi aktif dan termotivasi kembali untuk belajar. Apabila siswa dapat menjaga konsentrasi dan perhatiannya dengan baik, maka siswa dapat memahami materi yang diterimanya pada saat proses pembelajaran. Dengan begitu, hasil belajar siswa pun secara otomatis akan meningkat. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat strategi manajemen yang perlu dilakukan untuk menerapkan metode ice breaking dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi manajemen yang pertama dan paling mendasar yang perlu dilakukan adalah planning atau perencanaan. Dalam melakukan perencanaan ini, terdapat kurang lebih 5 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami dengan baik teori-teori terkait metode ice breaking ini. Di antaranya mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, definisi ice breaking. Selanjutnya, tujuan ice breaking, jenis-jenis ice breaking, pentingnya ice breaking, kelebihan dan kekurangan ice breaking, manfaat ice breaking, kemudian teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran, selanjutnya prinsip-prinsip penggunaan ice breaking dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah syarat-syarat penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking merupakan teknik pembelajaran berbentuk hiburan yang bersifat dinamis, penuh semangat, dan antusias untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman, mengalir, serius, namun santai. Ice breaking dalam pembelajaran bertujuan agar siswa lebih fokus dan tertarik terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Terdapat berbagai macam jenis ice breaking yang dapat diterapkan oleh seorang guru sebagai kegiatan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yel-yel, tepuk tangan, lagu-lagu, gerak badan, humor, permainan, cerita atau dongeng, sulap, maupun audiovisual. Ice breaking menjadi salah satu hal yang penting diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang terkesan terlalu serius dan kaku tanpa adanya selingan suatu hal yang dapat membangkitkan suasana kegembiraan cenderung akan membuat siswa cepat merasa bosan dan jenuh. Terlebih seperti yang selama ini diketahui bahwa terdapat penelitian yang menyatakan bahwa konsentrasi rata-rata manusia hanya akan bertahan sekitar 15 menit saja pada situasi yang monoton. Setelah itu, untuk dapat berkonsentrasi kembali, maka dibutuhkan kembali suatu upaya pemusatan perhatian. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan perhatian siswanya adalah dengan menyisipkan permainan ice breaking dalam proses pembelajaran. Metode apapun yang akan diterapkan di kelas tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tidak terkecuali dengan ice breaking ini. Adapun kelebihan dari metode ice breaking ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat waktu panjang terasa lebih cepat. Yang kedua, membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan secara spontan maupun terkonsep. Yang keempat, dapat membuat suasana kompak dan menyatu. Sementara itu, terdapat kelemahan dari ice breaking ini, yaitu dalam penerapannya, guru harus pandai-pandai menyesuaikan dengan kondisi tempat, ketersediaan waktu, dan situasi di tempat masing-masing. Terdapat beberapa manfaat dari ice breaking ini, di antaranya yang pertama, dapat melatih berpikir secara kreatif dan luas. Yang kedua, dapat mengembangkan dan mengoptimalkan otak dan kreativitas siswa. Yang ketiga, dapat melatih siswa berinteraksi dalam kelompok dan bekerja sama dalam satu tim. Yang keempat, dapat melatih berpikir sistematis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Yang kelima, dapat meningkatkan rasa percaya diri dari siswa. Yang keenam,
dapat melatih konsentrasi serta berani bertindak dan tidak takut salah. Terdapat dua teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Teknik yang pertama merupakan teknik spontan atau tanpa direncanakan dalam situasi pembelajaran. Dalam hal ini, ice breaking digunakan tanpa rencana karena situasi pembelajaran yang ada pada saat itu butuh penyemangat agar pembelajaran dapat terfokus kembali. Ice breaking yang demikian bisa digunakan kapan saja, melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, teknik yang kedua merupakan teknik direncanakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, memang sebaiknya dalam penerapan ice breaking yang baik dan efektif untuk membantu proses pembelajaran adalah dengan direncanakan dan dimasukkan dalam rencana pembelajaran. Ice breaking yang direncanakan dan dimasukkan dalam rencana pembelajaran dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ice breaking juga dapat diterapkan di awal, pertengahan, maupun akhir pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penerapan ice breaking dalam pembelajaran harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ada. Di antaranya, efektivitas dalam mencapai pembelajaran yang efektif, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, memiliki keterkaitan dengan materi ajar yang disampaikan, tidak berlebihan karena bukan merupakan kegiatan pokok dari pembelajaran atau hanya sebagai selingan, memperhatikan situasi dan kondisi siswa, tidak mengandung unsur sara berupa menghina suku, ras, agama maupun golongan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak mengandung unsur pornografi dalam bentuk apapun. Terdapat syarat-syarat dalam penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking dalam penerapannya sebaiknya dilakukan jangan terlalu lama, karena bukanlah merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Selain itu, ketika hendak melakukan ice breaking, pastikan semua siswa mengikuti agar semua siswa dapat mendapatkan manfaatnya. Setelah selesai dilakukan, guru dapat menjelaskan mengenai maksud, tujuan, maupun manfaat dari ice breaking itu kepada siswa. Kemudian, segera lanjutkan kembali materi yang akan disampaikan setelah siswa merasa senang. Hal ini dilakukan agar perhatiannya tidak beralih ke hal-hal lain, sehingga dengan begitu guru dapat menerapkan metode ice breaking dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam teori tersebut. Poin kedua yang perlu dilakukan sebelum melakukan penerapan ice breaking ini adalah dengan memahami terlebih dahulu karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan agar dalam penerapan suatu metode, tujuan yang diinginkan dapat tercapai, termasuk dalam penerapan ice breaking ini. Ketika guru mampu memahami karakteristik peserta didik, maka guru akan mengetahui keadaan peserta didiknya. Dengan begitu, guru dapat menentukan jenis ice breaking yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya itu. Poin ketiga yang perlu dilakukan adalah ketika melakukan ice breaking, seorang guru juga harus memiliki naluri yang kuat. Dalam arti, ia harus tahu saat peserta didiknya sudah lebur atau masih harus dileburkan. Karena ketika peserta didik belum lebur namun ice breaking sudah dihentikan, maka masalah yang sama masih akan terjadi, yaitu siswa tidak memperhatikan pembelajaran karena moodnya belum mencair dan masih merasa bosan terhadap pembelajaran. Akan tetapi, apabila suasana sudah mencair, guru harus segera melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran sebelum perhatian mereka teralihkan ke hal-hal lain. Berikutnya, poin keempat yang perlu dilakukan adalah menciptakan kesan positif saat menerapkan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa semakin tertarik, penasaran, sehingga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di waktu yang akan datang. Poin kelima, sekaligus poin terakhir, dalam perencanaan ini, yang perlu dilakukan adalah sigap terhadap keadaan. Dalam artian,
apabila siswa tidak juga melebur dengan jenis ice breaking yang diterapkan, maka guru wajib sesegera mungkin mampu menggunakan jenis ice breaking yang lain. Strategi manajemen yang kedua dalam penerapan ice breaking ini adalah organizing atau pengorganisasian. Dalam melakukan pengorganisasian ini, terdapat kurang lebih 3 hal yang perlu dilakukan. Poin pertama yang perlu dilakukan dalam pengorganisasian adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan digunakan untuk melaksanakan ice breaking dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini juga memuat waktu kapan saja pemberian ice breaking akan dilakukan, di awal, pertengahan, maupun akhir. Selain itu juga penentuan jenis ice breaking yang akan digunakan, seperti lagu, yel-yel, game, tepuk tangan, audiovisual, atau yang lainnya. Selanjutnya, poin kedua adalah mempersiapkan sumber belajar, bahan materi, dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Berikutnya, poin ketiga sekaligus poin terakhir dari proses pengorganisasian ini adalah menyiapkan pretest dan postnas. Strategi manajemen yang ketiga dalam penerapan ice breaking ini adalah actuating atau penggerakan maupun penerapan. Dalam melakukan penerapan ice breaking, yang perlu dilakukan oleh seorang guru hanyalah melakukan pembelajaran sekaligus menerapkan metode ice breaking yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Strategi manajemen yang keempat sekaligus menjadi yang terakhir dalam penerapan ice breaking adalah controlling atau pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan ice breaking ini, yang perlu guru lakukan adalah melakukan pretest dan posttest. Gunanya adalah untuk mengetahui sekaligus mengontrol seberapa jauh tingkat keefektifan dari penerapan ice breaking yang digunakan dalam rangka meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Sehingga apabila dirasa kurang efektif, guru dapat mengganti jenis ice breaking yang digunakan dengan jenis ice breaking yang lain, mengingat jenis-jenis ice breaking yang lain masih banyak. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kompleks. Adapun komponen penting dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah guru dan siswa. Pada saat kegiatan pembelajaran, pada dasarnya guru tidak hanya berkewajiban untuk menyampaikan pesan kepada siswa, tetapi juga berkewajiban menjalin interaksi yang baik, baik interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan siswa. Di samping itu juga, guru dalam rangka usahanya mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi dan kecerdasan siswa dituntut untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu juga, suasana pembelajaran yang kondusif akan membantu siswa lebih fokus pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satu hal penting dalam pembelajaran yang berpengaruh terhadap kekondusifan suasana pembelajaran adalah perhatian. Kurangnya perhatian siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu faktor pemicu tidak kondusifnya suasana pembelajaran. Hal ini dikarenakan perilaku-perilaku yang muncul akibat kurangnya perhatian seperti bermain atau mengobrol dengan teman sebangku, membuat keributan, mengganggu teman-temannya, mengantuk bahkan tidur saat guru menjelaskan materi sangatlah mengganggu kegiatan pembelajaran. Maka selama proses pembelajaran, guru hendaknya mampu berperan aktif dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan guna menarik atau mengembalikan perhatian siswa, seperti menggunakan strategi pembelajaran yang memberikan suasana dan kondisi belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini, salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengembalikan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah metode ice breaking. Mengingat bahwa ice breaking merupakan suatu sentuhan aktivitas atau kegiatan yang dapat diselipkan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guna memecahkan suasana pembelajaran yang terasa membosankan dan menjenuhkan menjadi suasana yang penuh semangat,
dan serius, tetapi menyenangkan dan santai. Adapun jenis kegiatan ice breaking yang dapat diterapkan diantaranya adalah yel-yel, tepuk tangan, permainan, audiovisual, lagu-lagu, dan yang lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan suasana belajar dapat terasa lebih menyenangkan, sehingga siswa yang sebelumnya tidak memperhatikan dapat kembali berkonsentrasi dan perhatian terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, dan suasana pembelajaran dapat kembali seperti semula atau kondusif. Apabila kondisi semacam itu dapat terjadi, maka siswa dapat memahami dengan baik materi kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, hasil belajar siswa pun akan meningkat. Nah, itu tadi guys pembahasan dari saya mengenai salah satu bidang garapan dalam manajemen pendidikan, yaitu manajemen peserta didik, dengan salah satu permasalahan di dalamnya berikut dengan cara mengatasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.